ada setan makan terasi. Sekian dan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Al-Bazzar, dosen Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto. Kali ini kita akan sharing, kita akan belajar tentang manajemen pendidikan. Nah, seperti apa sih manajemen pendidikan itu? Apa saja yang perlu kita pahami? Insya Allah hal ini akan berdampak positif dalam hidup kita. Seperti apa? Ayo kita simak. Pada video kali ini kita akan membahas fungsi, manfaat, dan tujuan manajemen pendidikan. Ada yang tahu nggak sih apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Manajemen mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, serta pelaksanaan manajemen yang berupa individu atau kelompok. Selanjutnya ada manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen juga mempunyai fungsi loh. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, kepemimpinan atau leading. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Lalu, ada manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen pendidikan dapat menghemat sumber daya dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, manajemen pendidikan dapat meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga lebih profesional. Yang ketiga, manajemen pendidikan dapat menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan. Dan yang terakhir, manajemen pendidikan dapat mendapatkan tenaga pendidikan yang profesional. Nah, setelah kita membahas apa itu fungsi manajemen, manfaatnya, sekarang kita akan membahas tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar yang aktif, efektif, dan kreatif. Yang kedua, meningkatkan citra positif pendidikan. Yang ketiga, teratasinya mutu pendidikan. Dan yang terakhir, ada terwujudnya peserta didik yang aktif. Selanjutnya kita lihat fungsi manajemen pendidikan. Di sini saya tampilkan dua pendapat berkaitan dengan fungsi manajemen pendidikan. Jadi untuk apa sih ada manajemen pendidikan itu? Nah, menurut Luther Gulich itu disebutkan bahwa fungsi manajemen pendidikan itu ada 7: planning, rencana, kemudian organizing. Jadi dia mengorganisasi, staffing ini dalam hal penempatan, directing, kemudian coordinating, reporting, dan budgeting. Ini adalah 7 fungsi dari manajemen pendidikan menurut Luther Gulich. Kemudian menurut Hersey dan Blanchard itu disebutkan bahwa fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama planning, ini dalam hal perencanaan, organisasi, ini dalam hal pengorganisasian atau penataan atau pengelolaan. Kemudian ada motivating, ini dalam hal pemberian motivasi, dan tentu saja adalah controlling untuk pengontrol atau pengendali dari kualitas pendidikan tersebut. Jadi ini adalah fungsi manajemen pendidikan menurut 2 ahli. Nah, kemudian kita lihat proses manajemen pendidikan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam hal fungsi manajemen pendidikan, di sini setidaknya untuk proses manajemen pendidikan itu akan ada 4 proses. Tadi sudah disampaikan ada planning ya. Nah, kalau di sini bahwa dalam proses pendidikan, dalam proses manajemen pendidikan itu ada 4
ada 4 proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Oke, dalam proses perencanaan di sini terjadi proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi serta penyusunan peta kerja yang memperlihatkan cara pencapaian tujuan dan sasaran. Jadi pada tahap perencanaan ini, kalau skala nasional berarti menyusun tujuan dan sasaran pendidikan nasional. Kemudian untuk mencapai tujuan itu ada roadmap-nya, atau ada peta kerjanya, ada framework-nya yang harus mengarah pada pencapaian tujuan nasional tersebut. Kalau pada tataran misalnya tingkat provinsi, maka di sini proses penyusunan tujuan dan sasarannya ya tujuan dan sasaran tingkat provinsi. Pun dengan tingkat unit kerja, misalnya tingkat sekolah, maka perencanaan yang dilakukan itu skalanya skala sekolah. Jadi tujuan atau sasaran sekolah tahun ini apa? Misalnya meningkatkan kualitas jumlah lulusan yang diterima di PTN. Itu salah satu tujuan dan sasarannya. Maka sekolah tersebut harus punya peta kerjanya yang menggambarkan untuk mencapai lulusan yang lebih banyak diterima PTN itu harus seperti apa? Apa yang akan dilakukan? Yaitu untuk skala unit sekolah. Pun dengan skala unit pembelajaran. Pastinya seorang guru akan menyusun rencana pembelajaran. Di sana ada tujuan, di sana ada sasaran. Nah, di sana juga akan ada langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi, proses manajemen pendidikan itu ternyata dari mulai skala besar tingkat nasional sampai unit terkecil yaitu kelas, manajemen kelas atau pembelajaran itu ada gitu. Nah, kemudian setelah direncanakan, selanjutnya melakukan pengorganisasian. Oke, dalam hal pengorganisasian ini adalah merupakan proses penghimpunan SDM, kita kumpulkan, kita inventarisir, modal, peralatan, dan sebagainya. Ya, tentu saja kalau dalam skala nasional ini cakupannya luas. Misalnya sumber daya manusia yang kompeten dikumpulkan, kemudian apa saja yang berkaitan itu dikumpulkan, kemudian diorganisasikan, diatur, ditata, sampai pada akhirnya mereka bisa bekerja secara organisatif, kemudian bisa bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan. Pun dengan pelaksanaan di dalam kelas. Jadi kita mengorganisasikan SDM, misalnya peserta didik, bahan belajar, media pembelajaran, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran kita organisasikan. Supaya tentu saja pengorganisasian tersebut untuk mengarahkan apa yang sudah kita organisir supaya mudah mencapai tujuan yang hendak kita capai. Nah, kemudian selanjutnya setelah pengorganisasian adalah pengarahan. Jadi pada proses ini segala sesuatu yang berkaitan tadi dengan hal yang sudah diorganisasi, yang sudah diorganisir baik dari segi SDM dan sumber-sumber daya yang lainnya itu diarahkan supaya mencapai tujuan yang sama, supaya arah tujuannya sama. Misalnya kalau dalam pembelajaran kita arahkan peserta didik kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Kita arahkan media pembelajaran kita arahkan bahan ajar yang sudah kita buat, kita arahkan model, metode, strategi pembelajaran yang kita sudah rancang pada tujuan pembelajaran yang kita buat. Jadi di sini terjadi proses pengarahan. Nah, kemudian ada juga proses pengendalian. Nah, ini proses pengendalian ini kaitannya dengan umpan balik dan tindak lanjut dari hasil yang sudah diperoleh. Kalau dalam tataran yang unit di kelas, kita sudah memperoleh gambaran hasil proses pembelajaran. Maka itu tidak boleh didiamkan, tapi kita harus berikan tindak lanjut atas apa yang sudah diperoleh oleh siswa kita, misalnya dalam pembelajaran yang sudah kita rancang. Nah, jika hasilnya bagus, maka kita tingkatkan lagi. Masuk lagi ke proses perencanaan.
Jika hasilnya kurang bagus, maka kita rencanakan lagi supaya hasilnya lebih bagus. Jadi proses ini akan terus berlangsung dalam proses manajemen pendidikan. Pun di sekolah. Di tingkat sekolah, misalnya tadi ternyata hasil yang sudah dicapai, jumlah yang masuk PTN-nya dengan strategi, dengan pengorganisasian SDM, dengan pengarahan yang sudah ditentukan, itu tidak melampaui target. Maka harus direncanakan ulang apa strategi yang akan dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, itu adalah proses manajemen pendidikan. Jadi tidak akan pernah lepas dari 4 kegiatan utama ini. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tentu saja nanti kalian sebagai calon guru yang lebih teknis adalah kalian akan merasakan pada tataran manajemen kelas ya, atau manajemen pembelajaran. Nah, kemudian ini juga proses manajemen pendidikan secara umum tadi sudah dipaparkan. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ini pengarahan itu bisa juga dikatakan sebagai pelaksanaan. Kemudian ini evaluasi, tadi disebut sebagai pengendalian. Jadi apa saja yang di-manage, ini hal-hal yang bisa di-manage dalam dunia pendidikan, peserta didik, kurikulum, ketenagaan, ini berkaitan dengan guru dan tenaga pendidikan, fasilitas, ini juga berkaitan dengan apa yang ada di sekolah yang harus ada, fasilitas apa saja yang harus ada, pembiayaan, tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana budgeting untuk keperluan sekolah, formasi, kemudian Husemas, ini hubungan dengan masyarakat, kemudian PBM juga nih berkaitan dengan proses belajar mengajar, perlu menjadi garapan dalam proses manajemen pendidikan, dan tentu saja lingkungan. Nah, semua proses ini, proses manajemen pendidikan ini yang berkaitan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini, itu pada akhirnya akan mengarah pada tujuan pendidikan yang diharapkan. Untuk tambahan referensi, silahkan mereview jurnal yang ada di link di bawah ini. Nah, bagaimana teman-teman? Semakin terupgrade kan tentang ilmu manajemen pendidikan. Kita sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, ataupun sebagai seorang muslim tidak boleh berhenti untuk belajar. Malam yata'allam yamut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu kata yang sangat luar biasa yang bisa kita petik pada kesempatan ini juga ya teman-teman, mahasiswa dan mahasiswi, sebaik apapun pelajaran, sebaik apapun nasihat, sebaik apapun motivasi, dia hanya akan terhenti menjadi sebuah kata jika tidak ditindaklanjuti dengan kesadaran dan tindakan. Maka teman-teman sekalian, mari kita menjadi sosok yang bermanfaat bagi sesama, khususnya menerapkan tentang manajemen pendidikan dalam kehidupan kita, dalam pendidikan, dan dalam kehidupan secara umum. Makan hiu, makan ubi. Untuk yang belajar hari ini, I love you bertubi-tubi. Masih ada teman-teman ya, masih ada pantun untuk kita. Yang untuk PKDP, pantunnya itu, ada setan makan terasi. Sekian dan terima kasih. Semoga kita menjadi dosen yang tersertifikasi dengan banyak prestasi. Saya Al-Bazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.